Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjamin Mora doakan karir terbaru Safawi Rashid di Liga Thailand, serta Safawi Rashid yang sudah tak sabar ya untuk bermain di Thai League Sabtu ini. Wan Kuzain, player kacukan Malaysia ini yang dikaitkan dengan J-League, serta setelah Piala AFF, apakah pemain naturalisasi itu tiada kelebihan? Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Ya, selamat datang di JJS Update edisi 18 Januari 2023. Oke, baiklah semuanya, semoga sehat-sehat semuanya ya, teman-temanku ya, menjelang sore malam ataupun malah sudah malam ya. Oke, yang pertama ini soal Benjamin Mora yang mengomentari dan harapannya terkait Safawi Rashid kaitannya dengan karirnya di Thai League ya. Ini didasarkan dari makanbola.com. Kamu ada apa yang diperlukan untuk bersinar dan berjaya? Benjamin Mora. Bekas ketua jurulatih Johor Darul Ta'zim, Benjamin Mora mengucapkan selamat maju jaya kepada pemain sayap kebangsaan Safawi Rashid. Safawi Rashid pada semalam secara sah telah diumumkan sebagai pemain Ratchaburi FC dan akan beraksi di saingan Liga Thailand. Nah, beliau dipinjamkan dari JDT untuk memperkuat pasukan yang digelar The Dragon. Benjamin Mora yang kini merupakan pengendali Atlas FC dalam suatu cuitannya di Twitter hari ini mendoakan yang terbaik buat Safawi Rashid. Mora menganggap beraksi di Liga Thailand merupakan sebuah penggambaran baru buat pemain kelahiran Dungun Trengganu itu. Jurulatih berusia 43 tahun itu juga percaya Safawi Rashid mempunyai masa depan yang cerah untuk kembali menyinar. Tambah Mora, usaha dan kerja keras bakal membuahkan hasil. Safawi Rashid dijangka melakukan penampilan pertama bersama skuad The Dragon pada 21 Januari. Ratchaburi bakal berdepan pasukan Kokkaen United di Stadium Mitripol Ratchaburi ya. Jadi di Twitternya tuh, Pawi, I wish you all the best in your new adventure. You have what it takes to sign and be successful, believe and work hard. Ya, memang Benjamin Mora yang paling tahu lah kapabilitas ataupun kualitas dari Safawi Rashid itu ya. Ya, kita tengok nanti seperti apa. Nah, sedangkan Safawi Rashid sendiri memang sudah tidak sabar ya untuk berlaga di Thai League ini. Ini didasarkan dari hametro.com. Safawi tak sabar buktikan kemampuan. Aksi menentang Kokkaen United pada Sabtu ini bakal menjadi ujian pertama pemain sensasi negara Safawi Rashid bersama Ratchaburi FC hujung minggu ini. Aksi yang berlangsung di halaman sendiri di Stadium Mitripol bakal menjadi saksi penampilan pertama Safawi selepas dia dipinjamkan oleh JDT ke Ratchaburi FC. Malah Safawi sendiri mengaku sudah tidak sabar dan yakin dapat segera menyesuaikan diri dengan pasukan yang kini menduduki tangga ke-3 liga di belakang Buriram United dan juga Chonburi FC itu. Ya, jadi sudah separuh musim dari 15 kali perlawanan, Ratchaburi ini berada di peringkat ketiga. Selisihnya juga sebenarnya sih cukup jauh ya dengan Buriram 39. Jadi ada selisih 10 mata, Chonburi 30 poin, berarti ada 1 mata ya. Jadi memang tapi berada di papan atas Thai League ya. Ini menarik ya kiprah nanti Safawi. Saya tak sabar nak main dalam perlawanan pertama Sabtu ini. Terima kasih kepada penyokong Thailand dan Malaysia karena menyokong saya. Liga Thailand adalah terbaik di rantau ini dan saya amat berbangga dapat bermain untuk klub yang dianggap antara pasukan terbaik di Liga Thailand. Bagi saya cuaca sama saja. Bagi saya tak ada masalah untuk cepat sesuaikan cuaca. Macam saya cakap, saya tak sabar nak turun beraksi untuk klub, kata ketua pasukan skuad Harimau Malaya itu. Nah, untuk rekod, ini adalah penghijrahan kedua Safawi keluar negara selepas sebelum ini pernah beraksi di Liga Portugal bersama Portimonense FC pada 2020 lalu. Dengan kehadiran Safawi, dia akan menjadi pemain Asia Tenggara ketiga yang mengikuti klub itu selepas ada Myo Min Lat dan juga Hen Pyo Win dari Myanmar. Nah, kita tahu selain Safawi itu ada Don Goals di Buriram, Liridon dengan Kokkaen ya, berarti yang akan bertemu dengan Liridon Krasniki dan juga Junior Estat yang menyertai PT Prachuap. Ya, patut kita tengok nanti selepas hari Sabtu itu apa yang dipertontonkan Safawi Rashid di Ratchaburi. Good luck Safawi Rashid. Nah, selanjutnya ini soal pemain naturalisasi ya. Ini didasarkan dari hametro.com ya. Pemain naturalisasi tiada kelebihan ya, mungkin berkaca dari Piala AFF kemarin ya.
Juru latih berpengalaman B. Satya Nathan berharap agar pengendali skuad Harimau Malaya Kim Panggon tidak terperangkap dengan status naturalisasi pemain negara. Katanya penilaian Panggon untuk memilih pemain bagi persediaan ke Piala Asia haruslah berdasarkan merit dalam saingan Liga Malaysia musim ini yang bermula ujung Februari depan. Saya harap untuk Piala Asia nanti juru latih memberi penilaian yang penuh kepada pemain tempatan juga karena saya lihat pemain naturalisasi tidaklah begitu berbeza dengan pemain kita. Sepatutnya mereka lebih baik daripada pemain kita. Dalam Piala AFF sebelum ini kita kalah juga kepada Thailand dan Vietnam sedangkan kita ada pemain naturalisasi. Jadi saya harap juru latih dapat menilai prestasi pemain dalam liga yang akan bermula nanti. Dan jika ada pemain naturalisasi yang benar-benar bagus, tak ada masalah untuk serapkan dalam pasukan Piala Asia. Katanya ketika dihubungi ya. Untuk rekod, skuad Harimau Malaya mempunyai 6 tonggak naturalisasi terdiri dari Sumareh, Krasniki, Liridon Krasniki ya, Guilherme de Paula, Sergio Aguilera, Litak dan juga Endrick Dos Santos. Nah, jumlah berkenaan dijangka bertambah pada pertengahan musim ini apabila 2 permohonan sedang diproses di peringkat jabatan pendaftaran negara, di mana 2 pemain itu adalah Romel Morales dan juga Paule Josue dari Kuala Lumpur City FC. Ditanya kepada Satya Nathan mengenai 2 lagi calon pemain kebangsaan itu, Presiden Persatuan Juru Latih Bola Sepak Malaysia PJBM itu berharap Panggon dapat menilai berdasarkan prestasi semasa dan tidak mudah membeli laluan VIP. Macam saya katakan tadi, jangan ingat kalau pemain itu bagus musim lalu atau 2 tahun lalu, ia akan sama untuk musim ini. Kita kena nilai pemain mengikuti prestasi semasa. Jadi, kalau Piala Asia pada Januari 2024 sepanjang saingan Liga tahun ini adalah medan terbaik untuk juru latih melihat semua pemain sebelum memanggil mereka, kata bekas juru latih kebangsaan itu. Nah, dengan demikian, ini menurut aku menarik ya apa yang disampaikan oleh Satya Nathan ya, juru latih yang cukup senior ini. Nah, menurut aku sih saya setuju ya dengan apa yang disampaikan Satya Nathan ya. Menurut teman-teman seperti apa terkait pemain naturalisasi ya. Jadi bukan karena ini pemain naturalisasi otomatis dipanggil Kim Panggon, tentu tidak ya. Kim Panggon juga pasti punya kacamata tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sama-sama aja ya mending panggil pemain tempatan lah menurut aku. Nah, dan dinilainya juga untuk pemanggilan pemain bukan wah ini pemain hebat ya, tapi ya harus dari masa misalnya Liga musim 2023 ini mulai akhir Februari ketika nanti Piala Asia bulan apa gitu. Jadi ya dilihat itu di tahun ini, kualitasnya di tahun ini seperti apa. Ketika ada yang pemain sedang bagus-bagusnya ya panggil saja gitu. Jadi jangan melihat prestasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ketika kondisinya memang sedang bagus ya panggil gitu. Nah, menurut aku setuju lah. Menurut teman-teman seperti apa? Nah, tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya soal pemain kelahiran Malaysia yaitu berkebangsaan Malaysia yaitu Wan Kuzain ya. Ini direkam dari makanbola.com. Wan Kuzain hampir sertai klub J-League ya. Masa depan pemain kelahiran Amerika Malaysia. Nah, kemungkinan sih ini Wan Kuzain ini lahir di Amerika tapi keturunannya tuh Malaysia ya kalau tak silap ya. Koreksi kalau aku salah. Wan Kuzain Kamal mulai menjadi bualan hangat susulan kelihatan suntit tanpa kabar berita. Beliau kini beraksi di Amerika Serikat bersama St. Louis dan menjadi watak penting untuk mengundi jentara tengah pasukan. Pemain berusia 24 tahun ini seringkali dikaitkan untuk menyarungi jersey pasukan kebangsaan, kini dikaitkan pula dengan perpindahannya ke Liga Malaysia. Namun begitu, beliau difahamkan masih mempunyai bagi kontrak bersama klubnya sekaligus menyaksikan beliau akan kekal sekurang-kurangnya hingga akhir tahun ini. Walau bagaimanapun, menurut sumber yang diterima oleh Makan Bola dari Jepun, Kuzain dilaporkan ada melakukan perbincangan untuk berpindah ke Liga 1 Jepun atau J-League 1. Ini menarik ya, kalau misalnya memang benar-benar pindah ke J-League 1 ya, level tertinggi Liga Jepun ya, karena memang level persaingannya sangat tinggi ya. Kuzain difahamkan akan terus mengembangkan potensinya di Eropa buat masa sekarang ya. Jadi mungkin akan habis kontrak di sana. Nah, pilihannya kemungkinan ya itu tadi ada kaitannya dengan Liga Malaysia atau memang ada perbincangan dengan J-League dan memang boleh ke sana atau tidak ya gitu. Karena memang levelnya sangat tinggi nih J-League 1 gitu. Kita tunggu saja nanti update-nya paling nggak sampai musim ini selesai mungkin ya. Nah, mungkin itu untuk update JJS kali ini. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.